Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai adaptasi organisme di zona intertidal. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika, NPM 1840102007. Saya Fitra, NPM 1840102082. Nama saya Sukmawati, NPM 18401023. Adaptasi organisme di zona intertidal. Zona intertidal dapat dianggap sebagai zona persimpangan antara darat dan laut, yang sisa-sisa terendam saat pasang tinggi dan menjadi terlihat terkena udara hanya saat air surut. Wilayah ini mungkin berbatu sesuai gambar 8.1, berpasir sesuai gambar 8.2, atau berlumpur sesuai gambar 8.3. Zona intertidal dapat dengan mudah dibagi menjadi intertidal atas, pertengahan intertidal, zona intertidal, dan subtidal rendah. Zona intertidal atas menerima sedikit air dan zona subtidal sisa-sisa di bawah air di sebagian besar waktu. Semprot atau percikan zona diikuti oleh zona intertidal atas. Untuk kenyamanan pembaca, masing-masing zona ini dibahas di sini secara terpisah. Zona intertidal berbatu. Zona ini merupakan pantai yang paling padat mikroorganisme dan mempunyai keragaman terbesar baik untuk spesies hewan maupun tumbuhan. Pembagian zona untuk pantai berbatu yaitu zona horizontal dan zona vertikal. Zona intertidal berpasir. Zona berpasir terdapat di sepanjang garis pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, bentangan pantai Sulawesi, dan Maluku di Laut Banda. Dominan dengan kondisi pantai lebih terjal dan lebih dalam. Banyak terdapat karang-karangan di pinggir pantai tersebut. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, zona intertidal muding. Zona ini merupakan zona yang berada di atas permukaan air pada saat air surut dan di bawah air pada saat air pasang. Dengan kata lain, daerah ini dapat mencakup beberapa jenis habitat dengan berbagai jenis spesies seperti laut bulu babi dan banyak jenis karang-karangan. Selanjutnya, adaptasi organisme di zona intertidal. Istilah lembut substratum dalam ekologi laut mengacu pada zona intertidal dengan dominansi pasir, lumpur, tanah liat, dan lain-lain sebagainya. Kedua pantai berpasir dan berlumpur dengan demikian dicakup dalam domain dari substratum lembut. Substratum berlumpur menopang spektrum yang luas dari vegetasi, sebagian besar hutan bakau. Contoh pada gambar di sampingnya. Selanjutnya, zona-zona intertidal. Disebut atas intertidal dan di sini disebut mid intertidal. Di sini rendah intertidal. Sedangkan di sini subudal. Inilah bagian-bagian zona intertidal. Zonasi zona intertidal.
terbagi menjadi dua, yaitu zonasi intertidal positif dan zonasi intertidal negatif. Zonasi intertidal positif di sini memiliki tinggi 0 extreme high tide semprot, sedangkan zona intertidal negatifnya extreme low tide, standard tide. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada poin adaptasi biota menghuni Rocky Shore. Pantai berbatu menyediakan permukaan yang relatif stabil untuk lampiran organisme. Sebagai retret pasang dari pantai berbatu, daerah yang lebih tinggi dari pantai menjadi benar-benar terkena udara. Pada pemeriksaan dekat daerah ini, band horizontal atau zona dihuni oleh spesifik set masyarakat yang diamati. Pemisahan organisme menjadi band finite seperti D atau zona pada substratum berbatu disebut sebagai zonasi. Pantai berbatu intertidal ditandai oleh kelimpahan cahaya, air, nutrisi, oksigen terlarut, dan lain-lain. Selanjutnya, adaptasi biota menghuni sandy shore. Sebuah pantai berpasir akan tampak pada first menjadi habitat ketat dengan keanekaragaman hayati yang buruk, tetapi lebih baik dihuni dari pertama penampilan menunjukkan. Sebagian besar hewan yang lebih besar berawal khusus, diatom, amphipods, dan infauna lainnya yang hidup di antara butiran pasir. Kemudian, adaptasi biota menghuni muddy shore. Lingkungan berlumpur di zona laut dan muara terdiri dari beberapa kategori sedimen dan biasanya didominasi oleh jenis berlumpur sampai dengan tanah liat. Substratum adalah batuan lepas. Oleh karena itu, sebuah adaptasi yang menarik adalah melihat di biota pantai berlumpur sehubungan dengan pengurangan mereka dari tekanan tubuh. Substratum berlumpur juga zona jumlah maksimum detritus, dan hewan memperoleh energi mereka terutama dari bagian membusuk dari spesies Hilopictic. Poin terakhir, adaptasi organisme yang menghuni deep sea. Misteri laut dalam yang telah menarik manusia sejak zaman dahulu dan setelah persiapan panjang didukung dengan ilmiah teknologi, dua ilmuwan dan pilot berkelana pada musim semi tahun 1977 melalui kapal selam bola kecil dan Alvin ke hijau Pasifik membengkak 274 km utara sampai timur dari pulau-pulau Galapagos dan barat karena dari Colombia, Amerika Selatan.